Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktu untuk Kau lupakan. Bila selama ini Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktu Kau lupakan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus telah betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan sisa waktu Kau lupakan. Satu yang ku perlu, ku mohon
kesempatan Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Biar semua apa yang kami lakukan pada saat hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami Tuhan kebenaran firman-Mu, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu Tuhan. Untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Untuk kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan ini. Semuanya sia-sia Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Berikan kami firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena anugerah Tuhan, kita kembali dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita diberikan sisa waktu-waktu ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita mulai mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita harus menyadari semua ini oleh karena kemurahannya, oleh karena kasihnya, oleh karena kesabarannya untuk kita semuanya, agar kita benar-benar sadar, benar-benar kita menyadari bahwa kehidupan ini, ya, kita harus melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya benar-benar ya menggumuli bahwa kehidupan ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan harus sadar dan harus mengerti bahwa kehidupan kita selama ada di bumi ini, di dunia ini, kita harus menyadari bahwa kita sementara. Kita hanya sementara Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau di firman Tuhan itu mengatakan ya sampai 70 tahun ya umur kita ya. Kalau sampai 80, 80, 85 atau 90 itu bonus ya, anugerah bagi kita. Ya, untuk kita benar-benar harus mengerti bahwa hidup kita itu untuk harus memiliki tujuan hidup. Nah, kalau Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, bagi yang percaya kepada Tuhan hari ini, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, harusnya kita menyadari kita gunakan waktu yang singkat ini untuk kita benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki, baik, berkenan dan yang sempurna ya di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, untuk menjadi baik saja itu tidak mudah, sulit ya. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi baik aja belum benar-benar kita bisa melakukannya benar-benar berkenan, sesuai dengan standarnya Tuhan itu baik. Kadang-kala menjadi orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi baik aja sulit ya Bapak Ibu. Apalagi berkenan. Ya, apalagi yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, standar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan harus menuju kesempurnaan. Ya, sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Ini standar sudah. Ini standar harga mati Bapak Ibu Saudari bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi orang Kristen. Ya. Tidak cuma hanya sekedar percaya Yesus, sudah tidak mengerti dan tidak melakukan kebenaran ini dalam kehidupan ini. Ya, saya katakan sangat naif hidup ini, sangat ya sayang sekali Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan.
Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita sangat bersyukur sekali melewati kebenaran firman Tuhan itu, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu benar-benar kita menjadi orang yang pengikut Yesus itu benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ya, seperasaan, sehati dengan Dia. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan lakukan, kita lakukan. Tapi banyak orang ya tidak melakukan hal seperti ini, Bapak Ibu. Katanya dia orang yang percaya. Nah, sebab itu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya kepada kita semuanya, Tuhan akan membukakan bagi kita dan kita disadarkan oleh Tuhan dan kita dibukakan paradigma kita yang selama ini tertutup. Selama ini mungkin kita tidak sadar dan mungkin kita tidak serius, tidak fokus untuk memahami benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini saya akan membawa kita semuanya benar-benar melakukan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, artinya menjadi orang Kristen, benar-benar kita harus melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudari, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Ya, kebenaran firman Tuhan hari ini dan terus saya menyampaikan ini dan tidak bosan-bosannya Bapak Ibu Saudari ya, mengingatkan bahwa kebenaran firman Tuhan ini karena kebanyakan orang kalau datang ke gereja cuma mau cari menyelesaikan masalahnya, minta didoakan sama gembala. Ya, tujuan datang ke gereja menjadi orang Kristen, minta didoakan, selesai masalahnya seperti itu. Kedua, datang ke gereja mencari mujizat, ya, mencari berkat, mencari firman yang mengenakan telinga. Selama ini kebanyakan gereja jemaat orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sekedar cuma hanya sampai di sini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sangat disayangkan sekali karena apa? Kalau terus ya, karena saya katakan tadi umur kita cuma hanya singkat, 70 tahun. Betapa singkatnya hari umur manusia. Cuma 70 tahun, Bapak Ibu. Ya, umur kita cuma 70 tahun. Ya, kalau 80 tahun itu sudah bonus saja bagi kita Bapak Ibu. Jadi, kalau hari ini ya yang anak muda bilang, saya masih muda nanti aja kan. Masih panjang waktu saya untuk melakukan. Bapak Ibu, mau muda kayak mau tua hari ini, namanya orang mati itu tidak pilih umur Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak umur yang muda pun diambil sama Tuhan. Ya, apalagi yang tua-tua hari ini. Kalau hari ini yang tua-tua masih hidup seenaknya, ya kasihan Bapak Ibu masih hidup melakukan apa yang dia sukai, bukan Tuhan sukai, bukan Tuhan yang kehendaki, tapi keinginannya sendiri Bapak Ibu. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan ya, sangat-sangat menyedihkan nanti saat dia pulang, mengerikan ya. Menyesal nanti Bapak Ibu, kenapa selama saya tinggal selama di dunia ini tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, ya, seperti ini firman Tuhan mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kita sudah mati, artinya mati itu mati daging, ya, di dalam hidup ini, kita tersembunyi bersama dengan Yesus Kristus. Nah, ini standarnya menjadi orang Kristen. Harus mematikan segala keinginan-keinginan hawa nafsu, keinginan-keinginan dalam kehidupan ini. Ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus benar-benar mengikuti teladannya Yesus, Bapak Ibu. Kita harus benar-benar mengikuti teladannya Dia. Kita benar-benar harus memiliki namanya karakternya Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita mau mati bersama Dia, harus seperti Dia, Bapak Ibu. Dia mematikan dirinya di kayu salib, Bapak Ibu. Bagaimana? Dia menang, kita harus menang. Sebab firman Tuhan bilang, aku menang, kamu menang.
Itu standar menjadi orang Kristen, harga mati Bapak Ibu. Ya. Tidak ada kita harus melenceng. Tuhan mengajarkan seperti ini, kita melakukan yang seperti ini. Sangat aneh Bapak Ibu. Mari hari ini Bapak Ibu sadar bahwa kalau menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ikuti teladannya dia, ikuti karakternya Yesus. Memiliki buah-buah roh, lemah lembutannya, kesabarannya, penguasaan dirinya. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan miliki dalam kehidupannya. Itu yang kita teladani dalam kehidupannya. Kita fokus kepada dia. Fokus dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, kita harus melihat jejaknya dia. Kita harus mengikuti jalan-jalannya dia, Bapak Ibu Saudari. Ya. Sadar hari ini kita, karena selama ini sebelum saya juga dulu seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya mengerti kebenaran ini, saya sering mengikuti jalan saya sendiri. Sesuka hati saya sendiri. Mana saya merasa enak, saya lakukan Bapak Ibu. Saya tidak menghargai dan saya tidak menghormati Tuhan Yesus. Karena ketidakpahaman, karena ketidakmengertian dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena masih mengingini, daging ini belum mati. Nah kalau hari ini kita sadar, menjadi pengikut Yesus, kita harus mati, ya. Kita telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi kenajisan dalam kehidupan ini, ya. Buang semuanya itu, pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu buang, ya. Sebab itu ada firman Tuhan di Kolose 3 ayat yang kedua yang mengatakan juga, pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi. Ya, pikirkan hal-hal yang di atas, artinya di sini kita pikirkan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Kita ikut perasaannya dia, ikut apa yang dia kehendaki. Seperti itu. Ya, pikirkan perkara-perkara yang di atas, pikirkan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan menyenangkan hatinya dia. Ya, tapi kebanyakan kita melakukan apa yang kita kehendaki. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu kita melakukan ini tidak langsung kita langsung sempurna Bapak Ibu. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari, detik, menit, waktu, hari lepas hari. Ya. Mau melakukan apa yang firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, melewati kebenaran firman Tuhan ini, mulai kita praktekkan dalam kehidupan ini. Ya, setiap hari kerjaan kita selama kita masih ada di dunia ini, pekerjaan kita ini Bapak Ibu, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ya, ingat Bapak Ibu, tapi banyak orang melakukan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Akhirnya kehidupan kecewa, tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tidak bertumbuh di dalam kerohaniannya. Karena apa? Mengikuti kehendaknya sendiri. Kejar segala sesuatu. Ya bukan berarti kita kerja semaksimal mungkin. Tapi ingat kebenaran ini, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ya. Cari dulu kebenaran, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Pikirkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita katakan, Tuhan, apakah aku sudah menyenangkan Engkau hari ini Tuhan? Apakah aku menyakiti hatimu Tuhan? Nah kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen, memang kedengarannya lebay. Tapi bagi saya tidak lebay Bapak Ibu, karena saya sangat menghargai dia, yaitu menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan Yesus, menghormati dia di dalam setiap kehidupan ini. Sebab tanpa Tuhan kita bisa salah Bapak Ibu. Tanpa kita terus bertanya, biar aja kita bertanya, orang katakan lebay, orang katakan aneh, tidak normal hidupmu, biarin.
Yang penting kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Ini yang kita harus cari dalam hidup ini, Bapak Ibu. Selama kita ada di dunia ini, selama kita masih ada kesempatan ini, ya, apa yang kita cari? Seperti doa Bapa kami yang mengatakan, cukupkanlah apa yang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, cukup. Ya, Tuhan itu kasih kita cukup. Tapi kadang kala orang tidak puas dengan hidup. Kalau orang yang lain lihat punya mobil yang mewah, dia pengen juga. Nah, ini Bapak Ibu yang salah dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan ajarkan, bukan ajaran yang lain. Ikutin aja apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, fokusnya ke Tuhan aja, apa yang dia ajarkan. Ya, saya fokus ke Tuhan aja Bapak Ibu, walaupun ajaran apa yang Tuhan teladani itu berat, sulit. Ya, tapi Tuhan bilang, aku menang, kamu pasti menang. Amin. Kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa Bapak Ibu, kalau kita memang fokus. Kalau memang kita benar-benar punya tekad. Kalau kita cuma separoh-separoh, setengah-setengah, main-main dalam hidup kita mengikuti Tuhan. Ya, ibaratnya tuh belum berperang sudah kalah. Karena malas, tidak mau berjuang, tidak mau daging ini dimatikan. Karena daging ini mengenakan, Bapak Ibu, suka nyaman, tidak mau menderita. Itu manusia. Manusia cenderungnya mau bahagia. Enggak ada Bapak Ibu. Apa yang kita mau cari di dunia ini? Bahagia gimana? Sebanyak uangmu bagaimanapun juga, hartamu banyak. Apa yang kita mau nikmati? Apa yang kita mau rasakan bahagia? Enggak ada Bapak Ibu. Hari-hari ini, coba keadaan hari-hari ini tidak semakin membaik. Keadaan dunia ini tidak semakin mengenakan, membuat kita bahagia. Enggak ada Bapak Ibu. Apa yang kita cari? Sadar hari ini kita kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Kembali ke firman Tuhan yang benar dalam kehidupan ini. Ya. Makanya firman Tuhan ada katakan orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Masih terikat dengan kekayaannya. Ya. Tapi kalau hari ini kalau kaya sih nggak jadi masalah Bapak Ibu kalau untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kekayaannya untuk pribadinya, nah inilah yang dikatakan orang kaya itu sulit. Ya, pasti cenderung orang kaya itu kebanyakan ya sombong gitu ya Bapak Ibu. Tapi tidak semua orang kaya seperti itu, ya. Tapi kebanyakan Bapak Ibu, ya, kebanyakan. Nah, namanya dikasih keuangan, dikasih kekayaan itu banyak orang lupa dalam kehidupannya. Nah kalau hari ini kita ada juga orang miskin juga sombong. Makanya sering saya katakan bahwa sudah miskin, sombong lagi. Ya, artinya ada juga sih orang miskin sombong, enggak orang kaya saja. Tapi setidak-tidaknya kalau kehidupan kita itu cukup, ya, kita mensyukuri segala sesuatu apa yang Tuhan berikan, ya, itu bahagia sekali Bapak Ibu. Tidak bisa dibandingkan kebahagiaan, tidak bisa diceritakan, tidak bisa digambarkan seperti itu. Ya, kebahagiaan itu antara kita dengan Tuhan, tahu bahagiaan yang dari Tuhan itu beda dengan kebahagiaan yang dunia berikan. Kalau dunia berikan kebahagiaan, coba lihat, sementara fana semuanya. Ya, fana semuanya. Tidak bisa kita nikmati. Kalau kebahagiaan yang Tuhan berikan, itu kekekalan Bapak Ibu. Ya, itu yang kita harus cari. Itu yang kita harus kejar hari ini. Itu kita harus berjuang untuk mencapai itu. Kebahagiaan yang kekal. Yaitu nanti yang ada di kerajaan surga sana. Kita menjadi warga kerajaan surga Bapak Ibu. Itu yang kita cari. Ya, itu yang kita kejar selama kita ada di dunia ini. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Pikirkan.
selama ada di dunia ini. Ya, karena kita pasti mati soalnya. Pasti kita diadili di tahta pengadilannya. Apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini, baik atau jahat. Nah, yuk mari kita kumpulkan harta rohani kita. Jangan harta dunia ini fana semuanya, lenyap. Ya, habis semuanya, mau kaya apapun. Mau secantik apapun kamu hari ini. Ya ditutup dengan masker juga. Ya. Nggak ada artinya semua ini Bapak Ibu. Mau lipstik harga berapapun tetap hilang. Nggak ada artinya semua ini. Kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu. Kejadian-kejadian yang ada yang Tuhan izinkan terjadi. Sebenarnya membuat kita itu harus menyadarkan kita sebenarnya. Tuhan itu baik. Betapa baiknya Dia memberikan kesempatan bagi kita melewati peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, kalau orang yang rendah hati, saya bersyukur pada 2 hari, 3 hari yang lalu, saya ada mengikuti perjalanan dinas ke luar daerah. Betul-betul dengan teman yang orangnya, teman saya itu orang yang bukan, ya menurut saya sih, karena saya pikir dia di gereja yang lama seperti itu, menurut saya bahwa orang yang gereja seperti itu pemahamannya tidak seperti apa yang saya dapat seperti itu Bapak Ibu. Seperti orang-orang karismatik, seperti itu, orang-orang seperti itu. Ternyata Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Yang justru saya tidak mengira juga bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan apa yang dia katakan itu kata-kata yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dia memiliki kerendahan hati. Dia bilang, aduh selama kejadian di COVID-19 ini banyak hal Tuhan ajarkan kepada dia. Ternyata Tuhan juga berbicara kepada mereka. Makanya kadang-kadang kita sering mengatakan, oh gereja ini, gereja Protestan atau gereja lama itu gak ada, Tuhan tidak ada berbicara sama mereka. Siapa bilang? Individu masing-masing itu cuma nama denominasi gereja, sinode. Tapi yang utama adalah pribadi ini Bapak Ibu. Hubungannya sama Tuhan. Ternyata banyak hal dia dapat dari Tuhan. Banyak hal pelajaran yang dia dapat. Padahal orang istilahnya gereja yang tidak aliran-aliran karismatik seperti itu. Gereja yang tepuk tangan, yang pasif seperti itu Bapak Ibu. Tapi pemahamannya luar biasa. Wah, luar biasa Tuhan itu izinkan saya menemukan orang-orang seperti itu. Ternyata dia banyak hal, saya ajarkan dia nyambung. Saya pikir tadinya, wow, tidak mungkin apa yang saya sampaikan ini kepada mereka yang bergereja di yang tidak seperti kita seperti itu, tidak mungkin nyambung berbicaranya. Ternyata Bapak Ibu sepanjang jalan pulang pergi itu menceritakan, mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus teladani dalam kehidupan ini. Nyambung dan benar-benar dia terima. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang saya layani bertahun-tahun justru tidak paham. Ya, justru mencari mujizat, mencuri berkat-berkat Tuhan. Justru orang yang saya tidak pernah pikirkan, ya artinya di gereja itu saya pikir ya tidak mungkin diajarkan seperti itu. Justru mereka memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan, nyambung. Dan dia sangat berterima kasih sekali. Selama perjalanan dia banyak diberkati, saya juga diberkati. Seperti itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, jadi dihiburkan oleh Tuhan. Dihiburkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tidak selamanya orang yang bersama-sama dengan kita itu ya, apa yang kita ajarkan kepada mereka bisa diterima sama orang-orang yang dekat kita. Kadang-kala saya bisa kecewa juga nih orang dekat, kadang-kala bisa tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Justru orang yang tidak pernah kita tahu, justru mereka lah yang menerima kebenaran. Akhirnya dia terus minta diajarkan melewati WA, grup. Banyak orang-orang yang tidak yang menjadi jemaat yang seperti ini, banyak yang dari luar itu datang minta diajarin kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tuhan hiburkan. Kadang-kadang saya sedih juga melihat
Ada jemaat yang sudah bertahun-tahun diberikan kebenaran tidak bertumbuh dalam hidupnya. Firman Tuhan yang disampaikan tuh kayak mental. Seperti itu. Tidak bertumbuh. Tapi ya tidak semua seperti itu sih, ya, tidak semua. Ya, tapi sayang gitu loh. Kebenaran yang sudah disampaikan, didengar, tidak dilakukan, itu nanti menyesal di saat di tahta pengadilannya. Nanti dia katakan, kenapa saya tidak lakukan kebenaran ini dulu. Jangan sampai kita menyesal sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya, tidak ada kesempatan lagi. Nah, jadi selama ada di dunia ini, lakukan kebenaran ini. Saya dulu juga Bapak Ibu melakukan hal-hal seperti itu. Suka mujizat, suka, ya siapa sih? Manusia ini punya daging pengen ya sesuatu yang enak, tapi bukan itu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan, lihat teladanku kata Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus juga meneladani Tuhan Yesus. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, ikuti teladanku. Apa yang Rasul Paulus, kita tahu semua tentang Rasul Paulus, bagaimana perjalanan di dalam kehidupan Rasul Paulus, Yesus Kristus. Nah, itu yang kita teladani dalam hidup ini. Ya. Kalau kita melihat mujizat, itu untuk orang-orang yang baru mengenal Yesus. Bapak Ibu. Tapi kalau sudah umur kayak kita ini mengikuti Tuhan sudah sekian tahun, dari sejak kecil mengikuti Tuhan, tapi standarnya masih di dalam mujizat, kemakmuran. Ini kan menyesatkan. Ya. Gereja-gereja banyak masih dalam standarnya ini yang masih kita gumulkan Bapak Ibu Saudari. Ya. Saya sangat bergumul sekali, aduh bagaimana caranya Tuhan. Setiap hamba-hambamu bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu yang murni untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada. Ya, saya bersyukur sekali Bapak Ibu ya menjadi hamba Tuhan hari ini kalau Tuhan membukakan kebenaran yang murni ini kepada saya. Ya, saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu. Siapakah saya ini sebenarnya? Ya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan, terima kasih. Sebab itu saya menghormati, menghargai anugerah yang Tuhan beri ini. Untuk saya lakukan setiap hari Bapak Ibu. Berjuang untuk melakukan, benar. Tidak mudah untuk melakukan ini. Ya, tidak mudah menyalibkan, mematikan keinginan-keinginan dunia ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Saya percaya selama masih ada di dunia ini belum sempurna. Ya. Terus kita melakukan kesempurnaan itu. Ya, saya katakan tadi yang baik aja sulit. Apalagi yang berkenan, apalagi yang sempurna Bapak Ibu. Kalau menuju kesempurnaan ini, ya pikiran aja harus pikiran perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Sedikit aja melenceng, nggak boleh. Tidak ada lagi kekafiran di dalam apa yang ada dalam hidup kita, pikiran kita. Bersih, itu menuju kesempurnaan. Tidak boleh sama sekali ada noda-noda kekafiran, dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Itu menuju kesempurnaan. Ya. Bapak Ibu, untuk hal ini itu perlu benar-benar berjuang, betul-betul hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada hak kita lagi. Kita serahkan hak kita kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Milikmu. Tapi banyak orang mengatakan Tuhan ini milikmu, tapi banyak melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak Tuhan. Tidak menyerahkan hak sepenuhnya. Hidup kita ini kepada Tuhan. Tidak mau melepaskan segala sesuatu yang harus kita lepaskan. Ya, mengikuti Yesus itu harus melepaskan segala sesuatu.
yang mengikat kita Bapak Ibu. Baru kita layak dan berkenan menjadi muridnya. Kita layak dibenahi oleh Tuhan. Kita layak dilukis oleh Tuhan. Ya. Hari-hari ini saya bersyukur Tuhan sedang, waktu saya ke kamar mandi, di dalam hati saya ada berkata seperti ini. Ada suara yang saya dengar seperti itu. Sedang melukis, aku sedang melukis engkau. Seperti pelangi. Tuhan memperindah hidup kita. Amin. Nah ini Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Kalau kita mau menuju kesempurnaan. Saya cari benar-benar. Tuhan apalagi yang belum berkenan. Apalagi yang masih ada dosa-dosa pikiran-pikiran yang najis dalam pikiran ini. Yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan aku pengen Tuhan menyenangkan Engkau. Aku pengen mau melakukan seperti apa yang Kau sampaikan. Aku pengen mempraktekkannya dalam hidup. Tolong aku Tuhan. Berikan aku belas kasihan Tuhan. Cuma itu Bapak Ibu. Yang saya cari itu tidak ada lagi. Sebab itu ya firman Tuhan pikirkan perkara yang di atas. Bukan yang ada di bumi ini. Untuk mempraktekkan itu benar-benar kita lakukan. Jangan kita setengah-setengah. Kalau kita cuma main-main tidak mungkin kita bisa melakukan ini. Apa yang Tuhan ajarkan ini berat Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen itu sukar. Ya. Standarnya itu mahal, bukan murahan kita menjadi orang Kristen ini. Sebab itu kita fokuskan diri kita penuh kepada Dia, jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma setengah-setengah main-main ikut Tuhan, tidak akan bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bertumbuh. Bapak Ibu tidak akan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan ini. Maka tidak akan dipuaskan. Tidak akan mendapatkan sesuatu kebenaran demi kebenaran selalu baru setiap hari. Harusnya menjadi orang Kristen itu, apalagi saya sebagai hamba Tuhan hari ini. Sebagai gembala yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau saya tidak terus belajar, tidak terus memberi hidup saya kepada Tuhan, diajarkan, dibentuk oleh Tuhan. Betapa miskin saya. Saya tidak bisa menyaksikan atau mengajarkan kepada orang-orang yang saya ajarkan. Ya Tuhan percayakan kepada saya, Bapak Ibu. Itulah yang membuat saya sukacita hari ini. Itulah yang membuat saya bergelora, semangat mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Cari terus. Cari terus, apa lagi Tuhan? Apa lagi? Terus memang Tuhan perhadapkan setiap hari di dalam kehidupan ini peristiwa-peristiwa untuk saya ditambahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Tidak kebenaran saja, tapi karakter kita juga diubahkan oleh Tuhan. Semakin indah, semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya, supaya hidup kita dapat menjadi berkat, menjadi menjadi berkat bagi setiap orang yang melihatnya, Bapak Ibu. Itu sebenarnya jadilah terang. Jangan orang Kristen egois dengan dirinya sendiri, tidak mau berjuang, malas, tidak mau menjadi berkat dan tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti pujian mengatakan, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil-Mu? Melayani lebih sungguh. Jangan cuma waktu perjamuan kudus kita nyanyi itu, tapi tidak mempraktekkannya. Para penatua, para aktivis, ya harus mempraktekkannya dalam hidup, jangan cuma nyanyi tok. Saya ngomong ini bukan sok Bapak Ibu, ya. Bukan sok saya sudah melakukan sempurna. Saya benar-benar melakukannya dengan perjuangan Bapak Ibu. Ya. Berat. Kadang-kadang juga ada meleset. Tapi saya terus memperbaiki hidup saya. Kesel saya kalau saya tidak benar-benar melakukannya dengan benar gitu Bapak Ibu. Kesel saya. Tapi saya coba Tuhan.
Tuhan berikan terus kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan ini. Bapak Ibu Saudari, mari kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, ya, menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita benar-benar dapat menjadi berkat. Kita minta kepada Tuhan, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku, jadikanlah hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Amin Bapak Ibu. Di lembar hari-hari hidup ini, Tuhan ajarku untuk melukis hatimu. Tuhan melukis hatinya di dalam hidup kita. Amin. Saya benar-benar merasakan ini Bapak Ibu, pujian ini. Di hari-hari hidup saya Tuhan melukis hatinya dalam hidupku. Seperti yang saya katakan tadi, aku sedang melukiskan engkau. Aku sedang memperindah engkau. Memang Bapak Ibu saya dipraktek, Tuhan izinkan saya ketemu dengan orang-orang, menjadi berkat. Ya seperti saya saksikan tadi, ya, yang saya rasa tidak mungkin, ternyata apa yang saya sampaikan, betul-betul saya merasa tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, terus bukan gara-gara itu Bapak Ibu terus saya semangat. Walaupun tidak dijawab oleh Tuhan pun, sekalipun tidak yang Jumat pun istilahnya mendengar kebenaran firman Tuhan, apa yang saya sampaikan tidak merespon, ya saya serahkan kepada Tuhan. Tidak membuat saya semakin undur, saya tetap melakukan kebenaran firman ini. Karena ini benar-benar benar firman Tuhannya. Sekalipun orang lain mengatakan, wah lebay, dan sebagainya, meniru-niru orang lain. Ngapain saya meniru orang lain? Bapak Ibu, saya tiru itu kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang yang benar-benar benar yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ngapain saya meniru? Saya meniru kebenarannya. Saya meniru teladan dalam kehidupan orang-orang yang saya bisa contohi dalam hidup ini. Ya, apalagi saya hamba Tuhan yang sering mengalami yang namanya pelajaran-pelajaran di dalam hidup saya mengikuti Tuhan. Banyak hal pelajaran yang saya dapat. Ya, hari ini sangat-sangat benar-benar hari-hari ini saya benar-benar mencari orang-orang yang benar-benar kalau bisa saya teladani dalam hidupnya. Yang penting kebenaran hari ini, kebenaran firman Tuhan yang diajarkan itu yang saya lakukan. Sebab firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu bukan orang lain. Ini firman Tuhan yang saya harus praktekkan dalam hidup ini. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus di Roma 8 dan ayat 28 dan 29. Menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Dan sempurna seperti Bapa. Ini standarnya orang Kristen. Ini yang harus kita lakukan, bukan mencontohi orang, menceplak firman orang, Bapak Ibu. Apain kita menceplak, mengcopy paste orang? Kebenaran itu yang kita lakukan, dipraktekkan dan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Sesuai dengan kelemahan kita, Tuhan memperindah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian kita. Di lembar hari hidupku, saudara siap? Di lembar hari-hari hidup saudara, minta kepada Tuhan, ajar aku Tuhan, lukis hatimu dalam hidupku. Mari Bapak Ibu. Rugi kalau Bapak Ibu tidak mau lakukan ini dalam hidup ini. Selagi masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup ini, gunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Bapak Ibu nanti terlambat menyesal. Hari-hari ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Minta kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, berikan kami belas kasihan-Mu untuk kami memperbaiki hidup kami Tuhan. Haleluya. Hargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Glory bagimu Tuhan, glory. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka
jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, di lembar hari hidupku Tuhan. Lembar Amin. hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Glory. Dengan ucapan dalam perbuatan kami. Glory bagimu Bapa. Seperti surat yang terbuka Tuhan, Kau lukis hidup kami. Glory. Bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku. Mari kita semua bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita. Kita katakan, Tuhan, jadikanku hujan berkat. Amin. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Katakan, jadikanku pelangi indah. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat Tuhan. Amin. Di ladang hidup sesamaku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, jadikanku pelangi indah Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Amin. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu Kau sudah sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Banyak hal yang Kau ajarkan bagi kami. Banyak hal Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami melihat kebenaran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami sungguh orang-orang yang berbahagia Bapa. Karena kami merasakan firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Kami orang-orang yang bersyukur menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Memiliki Engkau Allah yang hidup. Allah yang benar nyata dalam kehidupan ini. Bapa, kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang mengatakan mereka percaya kepada Engkau. Tapi banyak mereka belum benar-benar merasakan Engkau hidup dalam kehidupan mereka. Saat hari ini Bapa, nyatakan itu dalam kehidupan kami.
Supaya benar-benar kami merasakan Engkau hidup dalam kehidupan kami. Berikan hati yang baik bagi setiap umat-umat-Mu, agar menerima kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami. Jika kami dapati berlaku salah di hadapan-Mu. Terus Engkau melayakkan kami, agar hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati.